Oke, sudah. Baik, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 2 menyampaikan hasil audit kami dari assignment 9 mengenai payroll processing and accrued liabilities. Selanjutnya, adapun kelompok kami yaitu yang pertama terdiri dari Delia Raisa absen 7. Lalu ada Farid Belkarwan absen 12, Hardiana Zurizatul Mufidah absen 13, Karisma Nur Fitriana absen 15, dan yang terakhir adalah Madi Ayu Budiani absen 17. Baik, dalam audit payroll processing and accurate liabilities ini, fokus atau tujuan audit utama dari audit tersebut ada 2. Yang pertama adalah mengenai accuracy, yaitu menentukan bagaimana apakah saldo akrual yang disajikan di neraca itu sudah benar jumlahnya atau belum. Jadi untuk prosesnya nanti atau prosedur auditnya akan banyak dilakukan perhitungan atas saldo akrual tersebut. Lalu yang kedua adalah mengenai tujuan audit cut off atau pecah batas, di mana apakah transaksi terkait dalam siklus penggajian dan personalia itu sudah dicatat pada periode seharusnya atau belum. Selanjutnya, lalu bagaimana sih kemungkinan kesalahan dari audit siklus penggajian dan accrued liabilities ini? Ada 6 yang dapat kita temukan pada buku Apablosom halaman 215. Nah, yang pertama adalah tentang gaji dan upah serta jumlah yang terkait itu apakah sudah didebit pada akun yang benar atau belum. Nah, kita harus melihat bagaimana secara keseluruhan akun-akun yang didebit itu dan jumlahnya itu sudah benar atau belum. Lalu nanti dia akan prosedur audit dan dituangkan dalam kertas kerja. Lalu yang kedua adalah mengenai apakah penggajian itu sudah dihitung dengan benar atau belum. Hal ini tentunya untuk memenuhi tujuan audit yang pertama yaitu adalah accuracy. Apakah jumlahnya itu sudah dihitung dengan benar atau belum. Lalu yang ketiga yaitu jam kerjanya itu ada kesalahan catat atau tidak. Lalu karena jam kerja ini akan berpengaruh juga pada pembayaran dari gaji tersebut. Jadi harus sesuai bagaimana gaji-gaji untuk setiap karyawannya. Lalu yang keempat adalah pekerja itu apakah digaji di bawah rate-nya atau standarnya atau tidak. Karena nanti tentunya akun payroll akan understate apabila pekerja itu digaji di bawah standarnya. Namun hal ini tentunya jarang terjadi ya, karena apabila pekerja itu digaji di bawah standarnya, pasti secara otomatis pegawai akan melaporkan kepada perusahaan apabila terdapat gaji yang di bawah standarnya atau underpaid. Lalu yang kelima adalah employees atau pegawai itu overpaid atau kebalikannya dari yang kemungkinan kesalahan saja yang nomor 4. Lalu yang terakhir adalah pegawai fiktif, yaitu nanti hal ini kebanyakan berkaitan dengan pengujian pengendalian atau TUC-nya bagaimana. Lalu selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian audit programnya dari kelompok kami. Selanjutnya, nah audit programnya ini nanti akan saya jelaskan berdasarkan tujuan auditnya, di mana tujuan audit ini merupakan penjabaran dari asersi. Tujuan audit ini terdiri dari 8, yaitu adapun keterangannya adalah yang pertama adalah E, existence, R dan O adalah right and obligation,
C adalah completeness, V and E adalah valuation and allocation, E accuracy, CL merupakan classification, CO adalah cut off, DTI adalah detail tie-in, dan yang terakhir adalah RV atau realizable value. Selanjutnya, untuk prosedur audit yang pertama adalah melaksanakan prosedur analitis dengan membandingkan saldo kewajiban pajak, penggajian akrual, dan dividen dengan tahun sebelumnya. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu teman-teman, dalam audit siklus penggajian dan accrual liability, auditor akan lebih menekankan pada pengujian pengendalian, pengujian substantif, dan prosedur analitis. Nah, untuk yang prosedur analisis pertama ini, prosedur audit yang pertama ini, kita akan menggunakan prosedur analitis. Nah, adapun prosedur analitis ini untuk memenuhi tujuan audit, yaitu eksistensi. Apakah jumlah yang ada itu memang benar-benar muncul atau eksis atau tidak gitu. Nah, itu referensinya itu terdapat di H3 atau kertas kerja H3. Nah, di H3 ini kita akan melakukan prosedur analitis terhadap akun accrued property tax dan dividend payable. Adapun nanti penjelasan lebih rincinya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan melalui audit program terlebih dahulu. Selanjutnya adalah mengenai prosedur audit selanjutnya adalah mengenai menghitung ulang saldo akhir, utang gaji akrual, dan utang pajak akrual. Ini untuk memenuhi tujuan audit, right and obligation, completeness, and accuracy. Kembali lagi bahwa tujuan audit utama kita adalah mengenai accuracy. Nah, referensinya adalah terdapat pada kertas kerja H1. Nah, ini untuk mengetahui accurate file text-nya. Apakah saldo akhirnya itu sudah sesuai. Adapun rinciannya untuk perhitungannya akan disampaikan oleh teman saya juga. Selanjutnya, merekonsiliasi jurnal pengeluaran penggajian dengan pengeluaran di rekening bank. Ini untuk mengetahui tujuan audit completeness. Untuk referensinya sendiri, karena di sini tidak terdapat rekonsiliasi dengan bank, sehingga ini hanya untuk memenuhi tujuan completeness saja. Selanjutnya, mengenai menghitung ulang atau rekalkulasi pembayaran kotor. Ini untuk memenuhi tujuan audit accuracy, apakah saldonya itu sudah sesuai yang harus diakui oleh perusahaan atau belum. Gitu. Referensinya itu terdapat di kertas kerja H2. Ini mengenai weeks and salaries payable-nya yang harus ditanggung oleh perusahaan itu pembayaran kotornya berapa sebelum dikurangi dengan pajak sehingga menghasilkan pembayaran bersih bagi perusahaan. Selanjutnya, menghitung ulang pemotongan yang dibayar oleh karyawan dan yang ditanggung oleh perusahaan. Ini juga untuk memenuhi tujuan audit accuracy. Referensinya juga terdapat pada kertas kerja 2. Adapun potongan-potongan tersebut yaitu mengenai pajak yang ditanggung oleh perusahaan dan pajak yang ditanggung oleh karyawan. Nah, pajaknya sendiri ada withhold tax, Vika, Medicare. Lalu yang ditanggung oleh perusahaan itu ada Vika, Medicare, Suta, dan Futa. Untuk penjabaran lebih rincinya, mengapa Suta dan Futa 0 itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya juga. Selanjutnya, kembali lagi yaitu untuk memenuhi tujuan audit accuracy yaitu menghitung ulang pembayaran bersih. Itu untuk memenuhi tujuan accuracy juga. Referensinya terdapat di kertas kerja 2. Selanjutnya, tujuan audit yang terakhir adalah memvoting jurnal penggajian dan menelusuri di buku besar umum dan file penggajian. Ini untuk memenuhi tujuan audit detail tie-in. Selanjutnya, maaf. Yang belum selanjutnya itu mengenai tujuan prosedur audit, yaitu untuk mengobservasi kartu waktu pekerja, kebijakan penggajian perusahaan, tiket kerja untuk menelusuri distribusi tenaga kerja. Ini untuk memenuhi tujuan audit dari klasifikasi. Adapun untuk kebijakan-kebijakan tersebut kita dapat lihat di buku Apel Blossom halaman 216 dan 217 yang digunakan oleh Apel Blossom dalam kebijakannya mengenai siklus penggajian dan accrued liabilities-nya. Selanjutnya, yaitu untuk yang terakhir adalah membandingkan tanggal pada cek dengan tanggal pencairan di bank.
Ini untuk memenuhi tujuan audit dari cut-off. Apakah pencairannya itu sudah benar atau belum. Namun di sini karena Apple Blossom Colon Company tidak menyertakan tentang pencairannya dalam assignment 9 ini, maka tidak ada referensi yang kami temukan. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini akan disampaikan teman saya mengenai penjabaran lebih rinci dari kertas kerja H3. Tes, apa suara saya terdengar? Terdengar. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang schedule H3, yaitu terkait dengan prosedur audit yang pertama, melaksanakan prosedur analitis dengan membandingkan saldo accrued liabilities dengan tahun sebelumnya. Nah, di sini kami telah melakukan prosedur analitis untuk change analysis dan telah didapatkan change analysis pada accrued property tax dan dividend payable. Data yang didapatkan adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat tabel akun, saldo per audit 31 Desember 2002, saldo per audit 31 Desember 2003, perubahan dolar, dan persentase perubahan. Di mana perubahan dolar ini kita dapatkan dengan cara mencari selisih antara saldo per audit 31 Desember 2003 dengan saldo per audit 31 Desember 2002. Sedangkan untuk persentase perubahan, kita dapat mencarinya dengan cara membagi perubahan dolar tersebut dengan saldo per audit pada 31 Desember 2002. Untuk akun accrued property tax, saldo per audit 31 Desember 2002-nya adalah sebesar $14.113. Dan untuk saldo per audit 31 Desember 2003-nya adalah sebesar $21.988. Sehingga perubahan dolarnya adalah sebesar $7.875. Persentase perubahannya adalah sebesar 55,8%. Untuk akun dividen payable, saldo per audit 31 Desember 2002-nya adalah sebesar $17.575 dan saldo per audit untuk 31 Desember 2003-nya adalah sebesar $23.125. Perubahan dolarnya adalah sebesar 5.550 dan dengan persentase perubahannya adalah sebesar 31,58%. Nah, fluktuasi kedua akun tersebut ini dapat dikatakan signifikan. Namun, fluktuasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya. Pertama-tama untuk akun dividends payable. Penjelasan-penjelasan ini dapat kita temui di buku Apple Blossom. Selanjutnya. Untuk penjelasan yang pertama, kita dapat temui di buku Apple Blossom halaman 36 di bagian permanent files di regular meeting pada tanggal 5 Desember 2003. Di sana disebutkan authorized payment of annual dividend of $2.5 per share on January 16, 2004 to common shareholders of record on December 31, 2003. Di sini kita dapatkan informasi bahwa pembayaran dividen tahunan itu sebesar $2,5 per saham pada tanggal 16 Januari 2004 kepada pemegang saham biasa yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2003. Selanjutnya, pada buku Apple Blossom halaman 19, di sana disebutkan bahwa saham yang beredar itu sebesar 9.250. Itu dari mana? Yang pertama adalah 6.000 were issued, masing-masing 2.000 untuk Martin dan Lancaster, dan masing-masing 1.000 untuk Arthur Broman dan Melissa Winchester. Lalu selanjutnya dijelaskan juga tahun 1995 terdapat saham tambahan sebanyak 3.250 itu issued. James Martin membeli 2.000 saham secara tunai dan 1.250 saham lainnya itu dibeli secara tunai juga tapi dalam jumlah kecil untuk 10 orang yang sebelumnya tidak berafiliasi dengan perusahaan. Selanjutnya. Maka perhitungan untuk dividends payable adalah dengan mengalikan nominal per saham dengan jumlah sahamnya, yaitu 2,5 dikalikan dengan 9.250, sehingga total dividends payable-nya adalah sebesar $23.125. Jadi peningkatan dividen payable sebesar 31,58% ini dikarenakan meningkatnya dividen dari $1,9 pada 2002, itu bisa dilihat pada buku Apple Blossom halaman 33, menjadi 2,5 pada 2003. Itu bisa dilihat pada buku Apple Blossom halaman 36. Nah, pembayaran tersebut telah ditelusuri ke pembayaran kas pada Januari 2004 sebesar $23.125, sehingga fluktuasi ini dianggap wajar. Nah, untuk tracing ini merupakan asumsi dari buku Apple Blossom yang terdapat di halaman 218 pada bagian dividends payable.
Selanjutnya. Selanjutnya adalah untuk akun accrued property tax. Penjelasannya juga kita bisa telusuri di buku Apple Blossom. Selanjutnya. Untuk penjelasan yang pertama, terdapat pada buku Apple Blossom halaman 218 di bagian Property Taxes Payable. Di sini disebutkan bahwa accrued property tax yang diakui oleh perusahaan adalah tax yang berasal dari total inventory, land, dan depreciated value of depreciable asset pada akhir tahun 2002 dan akan dikirimkan tagihan bulan Oktober 2003 dengan jatuh tempo pada 31 Januari 2004. Untuk kota Chicago, nilainya adalah 75% dari assessed value dengan tarif pajaknya $1,4 per $100 dari total nilai assessed value. Pada Cook County, nilainya adalah 27% dari nilai property, land, dan depreciated value of depreciable asset dengan tarif pajaknya $1,01 per $100 dari nilai inventory, land, dan depreciated value of depreciable asset. Total inventory, land, dan depreciated value atau book value fixed assetnya adalah sebesar $1.662.321. Dari mana? Ini perhitungannya akan disajikan pada slide selanjutnya. Selanjutnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, total property yang diakui oleh perusahaan adalah terdiri dari total inventory, land, dan book value of depreciable asset. Kita bisa mendapatkannya pada working trial balance Apple Blossom di halaman 261. Untuk inventory, saldo per audit 31 Desember 2002-nya adalah sebesar $873.766. Untuk land-nya adalah sebesar $82.250. Dan untuk book value of depreciable asset, kita menghitungnya dengan mencari book value-nya dengan cara mengurangkan depreciable asset dengan masing-masing akun akumulasi depresiasinya. Sehingga jika dijumlah akan didapatkan saldo sebesar $706.305. Sehingga total propertinya adalah sebesar $1.662.321. Lalu untuk perhitungan property tax, di sini terdapat assess rate, assess value, tax rate, dan property tax. Untuk mencari assess value, kita mengalihkan assess rate-nya dengan total property. Sedangkan untuk tax rate, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa tarif pajaknya merupakan per $100, sehingga kita perlu membaginya dengan $100 dikalikan dengan persentase. Sehingga didapatkan tax rate untuk Chicago adalah 1,4% dan untuk Cook County adalah sebesar 1,01%. Untuk mencari property tax-nya, kita mengalihkan assess value dengan tax rate-nya. Untuk Chicago, assess rate-nya merupakan 75% dari total property, sehingga assess value-nya merupakan 75% dikali total property itu sebesar $1.246.741. Dikalikan dengan tax rate-nya, didapatkan property tax-nya sebesar $17.454. Untuk Cook County, assess rate-nya merupakan 27% dari total property, sehingga assess value-nya dihasilkan sebesar $448.827. Dikalikan dengan tax rate-nya, sehingga property tax-nya sebesar $4.533. Sehingga total property tax-nya adalah $21.988. Selanjutnya. Jadi, accrued tax payable yang diakui oleh Apple Blossom pada tahun 2003 meningkat sebesar 55,8% ini dikarenakan perhitungan yang telah ditentukan berapa persentase dari nilai properti yang dikenakan pajak dan tarif pajaknya. Saldo buku per 31 Desember 2003 yang ada di buku Apple Blossom halaman 261 sudah sesuai dengan perhitungan kami. Maka dari itu, fluktuasi ini dianggap wajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Delia. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Del. Oke, makasih. Selanjutnya kita ke kertas kerja H2. Sebentar. Oke. Kertas kerja ini untuk menguji pajak-pajak yang dibayarkan oleh karyawan dan yang ditanggung oleh perusahaan. Langsung saja ke perhitungannya. Oh ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kelompok kami membuat asumsi tidak ada pegawai baru selain 41 pegawai yang bekerja di Apple Blossom di sepanjang tahun 2003.
Oke, dimulai dari pegawai yang tidak tetap. Untuk yang hourly employee ini berasal dari halaman 217 buku Apple Blossom. Di situ disebutkan bahwa hourly employee-nya berjumlah 14 orang dengan gross amount-nya 7.938. Untuk stop period disebutkan di halaman 217 juga sebanyak 3 hari, yaitu 29, 30, dan 31 Desember. Karena tidak disebutkan amount-nya berapa, maka kami anggap sama seperti yang di atas, namun kami kalikan dengan 3/5, karena 3 hari dalam 5 hari kerja, ya. Jadinya hasilnya 4.763. Kemudian di bagian pegawai tetap, di halaman 217 juga tertera daftar gajinya. Untuk administration ada 3 orang, plan operation 7 orang, untuk sales dan kredit di sini 3 orang, ditambah 6 salesperson jadi 9 orang, lalu ada controller 3 orang, treasurer 2 orang, sehingga totalnya 24 orang. Untuk gross amount-nya tinggal dijumlahkan tiap departemen yang tertera di halaman 217. Selanjutnya untuk menghitung withhold tax dan Medicare, gross amount-nya tinggal dikalikan dengan tarif yang ada di halaman 217, yaitu 15% untuk withhold tax dan 1,45% untuk Medicare. Selanjutnya untuk VICA. Tarifnya VICA yaitu 6,2% untuk 76.200 gaji pertama. VICA ini bersifat annually, sehingga kita cari tahu dulu di bulan berapa gaji para pegawai itu mencapai 76.200. Tapi gampangnya kita hitung aja per bulannya. Untuk mencapai 76.200 dalam setahun, pegawai harus menerima gaji sebesar 6.350 setiap bulannya. Sehingga apabila per bulannya lebih dari 6.350 pada 31 Desember 2003, VICA tidak perlu diperhitungkan. Nah, di sini kita ambil contoh si Lancaster yang di Departemen Administration ini. Dia kan menerima gajinya 11.008 per bulan. Dan nah, dia itu di bulan ke-7 gajinya udah melebihi 76.200. Sehingga di gaji bulan ke-8 dan seterusnya tidak perlu dikenakan VICA lagi. Untuk Departemen Administration, perhitungan VICA-nya hanya 3.450 ditambah 1.492, lalu dikalikan tarifnya 6,2%. Jadi hasilnya 15.950 itu. Begitu juga dengan departemen lainnya yang masuk hitungan cuman yang saya highlight kuning. Selanjutnya untuk VICA yang bagian pegawai tidak tetap. Pertama kita cari dulu gaji setahunnya untuk pegawai tidak tetap ini. Caranya dengan mengurangkan gross wages and salaries di tahun 2003 dengan bagian pegawai tetapnya. Gross and wages salaries di tahun 2003 sebesar 1.618.643. Angka ini tuh cuman 11 bulan. Kenapa? Karena kalau dilihat dari buku Apple Blossom halaman 261 pada working trial balance-nya, bagian wages and salaries di tanggal 31 Desember 2003 ini masih kosong. Jadi wages untuk sebulan. Kemudian bagian pegawai tetapnya sebesar 110.491, kita kalikan 11 juga, sehingga gaji pegawai tidak tetap selama setahun adalah 400. Itu untuk 17 orang. Kenapa 17? Karena di buku Apple Blossom halaman 216 di kalimat terakhir mengatakan bahwa jumlah pegawai yang bekerja di perusahaan selama 2003 adalah 41 orang. Kemudian pegawai tetap sebanyak 24 orang yang daftar yang ada di daftar departemen yang tadi itu kan totalnya 24 orang kan tadi. Nah, itu
dikurangin aja 41 kurangi 20, hasilnya didapat 17 orang. Setelah itu 403.242 dibagi 17 ditemukan hasil sebesar 23.730. Ini adalah gaji pegawai tidak tepat, gaji yang tidak tetap selama 1 tahun, karena selama 1 tahun belum melebihi 76.200, maka hourly employee pada tanggal 31 Desember 2003 juga dikenakan VICA. Tinggal dikalikan aja gross amount-nya masing-masing, dikalikan tarif 6,2%, yaitu 7938 dikali 6,2% menghasilkan 492, dan 4.763 dikali 6,2% menghasilkan 295. Dan futa. Nah, untuk perhitungan suta dan futa ini VICA tadi. Namun hanya untuk 7.000 gaji pertama. Dengan tarif masing-masing 3,8% dan 0,8%. Suta dan futa ini juga bersifat annually. Nah, pertama kita cari dulu berapa per bulannya, yaitu 7.000 dibagi 12 bulan, yaitu 583 per bulan. Jika dilihat dari daftar gaji pegawai tetap di buku Apple Blossom halaman 217, 183 semua, dan hasil perhitungan gaji pegawai tidak tetap tadi 720. Jadi setahunnya semua gaji pegawai tetap dan tidak tetap itu sudah melebihi angka 7.000, sehingga untuk suta dan futa tidak perlu diperhitungkan 2003. Selanjutnya tinggal mengurangkan gross amount dengan withhold tax, VICA, dan Medicare untuk menghitung jumlah netnya. Kemudian untuk menghitung pajak yang ditanggung perusahaan, tinggal menjumlahkan VICA, Medicare, suta, dan futanya. Untuk VICA dan Medicare yang ada di kolom sebelah kanan kolom net, perhitungannya itu sama kayak yang di sebelah kiri kolom net. Jadi tinggal copy paste aja nanti, terus kemudian dijumlahkan ke bawah, ditemukan balance per auditnya, sekian ini balance per auditnya. Kemudian balance per book-nya adalah 0 karena perusahaan belum mencatat. Ini disebutkan di buku Apple Blossom halaman 217 kalimat yang pertama, yang atas sendiri. Sehingga perlu ada koreksi wages and salaries expense di debit sebesar 123.192, payroll tax expense di debit sebesar 6.951, wages and salaries payable sebesar 97.762, dan sisanya accrued payroll tax di kredit sebesar 32.381. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ima. Terima kasih Delia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kertas kerja H1. Selanjutnya. Nah, ini adalah kertas kerja H1. Nah, terkait saldo-saldo yang balance 31 Desember 2002, addition, payment, sama balance 31 Desember 2003, itu semua itu sudah dipersiapkan oleh klien yang ada di halaman 231 buku Apple Blossom. Sehingga balance per klien untuk saldo per 31 Desember 2003 adalah sebesar 86.253. Kemudian kita harus mencocokkan apakah saldo-saldo yang disediakan oleh klien ini sudah benar atau belum. Yang pertama, untuk balance 31 Desember 2002 ini sudah sesuai dengan saldo akhir tahun 2002 per auditnya. Kemudian untuk yang addition ini berarti kan merupakan accrued
payroll tax yang terjadi selama tahun 2003. Nah, auditor akan melakukan rekalkulasi terkait apakah perhitungan pajak perusahaan itu sudah benar atau belum selama tahun 2003. Selanjutnya. Nah, ini adalah payroll tax computation terkait pajak payroll tax-nya di Apple Blossom selama tahun 2003. Nah, di sini itu ada potongan-potongan, yaitu ada FICA, ada Medicare, ada state unemployment, ada federal unemployment, sama ada withhold tax. Nah, yang pertama, kita cari dulu total wages and salaries untuk tahun 2003 per kliennya itu berapa. Informasi mengenai total wages 2003-nya itu ada di buku Apple Blossom halaman 216. Di kalimat yaitu gross wages and salaries for 2003 adalah 1.618.643. Nah, selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari penghasilan kena pajak untuk masing-masing potongan ini. Yang pertama adalah untuk FICA tax. Nah, untuk FICA tax ini di halaman 216 buku Apple Blossom dijelaskan bahwa selama tahun 2003 ada satu pegawai yang hasilnya itu melebihi 76.200 selama 1 tahun. Nah, dari kelebihan tersebut yang tidak merupakan subjek pajak FICA berjumlah 109.500. Untuk itu, ketika kita mencari penghasilan kena pajak untuk FICA tax, kita harus mengurangi 129.500 ini dari 1.618.643. Sehingga didapatkan penghasilan kena pajak untuk FICA tax-nya adalah 1.489.143. Selanjutnya untuk Medicare ini tidak dijelaskan secara spesifik apakah ada pengurangan atau enggak, sehingga penghasilan kena pajak untuk Medicare adalah sebesar gross amount-nya, yaitu 1.618.643. Selanjutnya, kemudian kita menghitung penghasilan kena pajak untuk cuta dan putanya. Nah, informasinya itu ada di buku Apple Blossom halaman 217. Dijelaskan bahwa untuk state unemployment atau SUTA dipotong sebesar 3,8% dari 7.000 gaji pertama. Kemudian untuk yang FUTA itu dipotong 0,8% dari 7.000 gaji pertama. Nah, sehingga kita bisa menghitung penghasilan kena pajaknya itu berarti 7.000 dikalikan dengan total penghasilan wages and salaries total 7.000 dikalikan dengan jumlah pegawai Apple Blossom selama tahun 2003. Nah, kemudian kita lihat di buku Apple Blossom halaman 216 itu ada penjelasan bahwa Apple Blossom memiliki pekerja antara 35 sampai 41 dari kuartal pertama sampai kuartal ketiga. Kemudian untuk kuartal 4 sampai akhir tahun, Apple Blossom itu punya 38 pekerja. Nah, kemudian dijelaskan lagi di kalimat terakhir bahwa semua karyawan dari Apple Blossom yang bekerja pada tahun 2003 itu sudah melebihi 7.000 maksimum salary base. Nah, dari sini kelompok kami menganggap bahwa karena ini kan payroll tax computation untuk tahun 2003. Jadi kita menghitungnya itu untuk penghasilan kena pajak yang SUTA dan FUTA adalah sebesar 41 dikalikan 7.000. Kenapa? Karena selama 2003 ini di Apple Blossom itu pernah memperkerjakan pegawai sebanyak 41 dan 41-nya itu sudah melebihi 7.000 maksimum salary base, sehingga penghasilan kena pajak sebesar 41 dikalikan sama 7.000. Nah, kemudian untuk mencari pengurang dari wages over unemployment-nya itu berarti sebesar gross wages and salaries-nya kita kurangi dengan 7.000 dikalikan 41 sehingga ketemu 1.331.643. Kemudian selanjutnya adalah withhold tax. Withhold tax ini penghasilan kena pajaknya adalah sebesar gross amount-nya, yaitu 1.618.643. Selanjutnya adalah kita menghitung pajak yang dibebankan untuk pemberi kerja dan pekerja. Yang pertama kita cari dulu tax rate-nya untuk masing-masing potongan. Yang pertama adalah FICA. Informasinya ada di buku Apple Blossom halaman 217 bahwa FICA itu
6,2% dari 76.200 gaji pertama yang ditanggung oleh pemberi kerja dan pekerja. Nah, untuk itu berarti employer expense-nya itu sebesar 6,2% dikalikan dengan penghasilan kena pajak, yaitu 1.489.143, sehingga menghasilkan 92.327. Begitu pula dengan pekerja. Pekerja juga menanggung beban pajak sebesar 6,2% dari penghasilan kena pajak. Sehingga totalnya adalah 184.654. Yang kedua adalah Medicare. Medicare tax rate-nya adalah 1,45% dan ditanggung oleh pemberi kerja dan pekerja. Berarti kita mencari employer expenses-nya adalah 1,45% dikalikan dengan penghasilan kena pajak, yaitu 1.618.643, sehingga menghasilkan angka 23.470 untuk employer expense dan untuk memberi kerja dan untuk pekerja. Sehingga totalnya adalah 46.941. Selanjutnya adalah untuk state unemployment atau SUTA. SUTA di sini diinformasikan bahwa dipotong 3,8% dari 7.000 gaji pertama. Sehingga ditemukan hasil yaitu 3,8% dikalikan dengan penghasilan kena pajak 287.000 sehingga menghasilkan employer expenses-nya adalah 10.906. Nah, untuk SUTA sama FUTA ini ditanggung oleh pemberi kerja saja. Yang selanjutnya adalah FUTA atau Federal Unemployment. Federal Unemployment ini tax rate-nya adalah 0,8% dari 7.000 gaji pertama. Nah, untuk menghitung kena pajaknya itu berarti sebesar 0,8% dikalikan sama 287.000, menghasilkan 2.296. FUTA juga ditanggung oleh pemberi kerja saja. Yang selanjutnya adalah withhold tax. Withhold tax ini semacam PPh 21 yang ditanggung oleh pekerja. Nah, tarifnya adalah 15%. Jadi kita menghitung penghasilan yang menghitung pajaknya adalah 15% dikalikan dengan penghasilan kena pajak, yaitu 15% dikalikan dengan 1.618.643, sehingga ketemu 242.796. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita membandingkan antara saldo addition accrued payroll tax yang disajikan oleh klien dan hasil rekalkulasi dari auditor. Nah, ini adalah saldo per klien itu dapat diperoleh dari kertas kerja satu yang disiapkan oleh klien di buku Apple Blossom halaman 231. Selanjutnya, untuk yang saldo rekalkulasi, berarti kita peroleh dari yang sudah tadi kita hitung, yaitu untuk yang FIKA 184.654 dan seterusnya sampai withhold tax-nya adalah 242.796. Nah, dari ini kita bisa ketahui bahwa terdapat perbedaan di SUTA sama FUTA antara saldo per klien dengan saldo hasil rekalkulasi auditor. Total perbedaannya itu adalah sebesar 966, di mana saldo per klien itu understatement, kurang 966, sehingga ada jumlah penyesuaian yaitu payroll tax expense pada accrued tax payroll sebesar 966. Selanjutnya kita kembali lagi ke kertas kerja H1. Tadi kan balance per kliennya adalah 86.253. Nah, kemudian kita tambahkan dengan adjustment yang sudah dijelaskan oleh Delia tadi, menghasilkan adjustment accrued payroll tax besar 32.381 dan ada adjustment terkait SUTA dan FUTA yang dikalkulasi auditor tadi sebesar 966 sehingga dihasilkan balance per auditnya adalah 119.600. Selanjutnya, nah di kertas kerja satu ini juga ada perhitungan terkait total wages expense. Untuk total wages expense-nya, balance per kliennya kan adalah 1.618.643. Kemudian kita tambahkan dengan penyesuaian yang sudah dijelaskan oleh Delia tadi, bahwa terdapat wages dan salaries expense yang didebit sebesar 123.192 untuk ending period dan stub period. Kemudian menghasilkan balance per auditnya adalah 1.741.835. Selanjutnya juga kita menghitung total payroll tax yang ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, yang pertama kita mencari balance per kliennya. Untuk FIKA berarti kan sebesar 92.327.
Medicare 23.470, SUTA-nya 10.108 balance per-nya, kemudian Federal Unemployment atau FUTA-nya sebesar 2.128 sehingga menghasilkan balance per kliennya adalah 128.33. Nah, kemudian kita tambahkan dengan penyesuaian untuk ending period dan stop period, yaitu ada payroll tax expense yang ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 6.951 dan kita tambahkan lagi dengan penyesuaian SUTA-FUTA yaitu sebesar 966 sehingga menghasilkan balance per auditnya adalah 135.950. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hagiana mengenai lead schedule. Baik, setelah melakukan prosedur audit akan diperoleh kertas kerja utama seperti berikut. Putus ya. Tes, apakah suara saya terdengar? Sudah. Setelah melakukan prosedur audit, akan diperoleh kertas kerja utama seperti berikut. Lanjut. Di lead schedule ini akan diperoleh accrued payroll tax dengan saldo sebesar 86.253 dengan jurnal penyesuaiannya sebesar 33.347. Ini diperoleh dari jurnal penyesuaian nomor 17 dan nomor 18, yaitu 32.381 ditambah 966 dan diperoleh saldo per auditnya sebesar 119.600. Sedangkan untuk wages and salaries payable-nya diketahui saldo per kliennya sebesar 0 dan terdapat jurnal penyesuaian sebesar 97.762 dan diperoleh saldo per auditnya sebesar 97.762. Dan accrued property tax saldo per auditnya sebesar 21.988 dan dividen payable-nya diperoleh saldo per auditnya 23.125. Dan diperoleh keterangan pemeriksaan payroll and accrued liabilities perusahaan Apple Blossom Callen disajikan secara wajar dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Jadi kami dapat menyimpulkan bahwa dari akun-akun yang terdapat pada siklus penggajian dan accrued liabilities ini terdapat dua penyesuaian, yaitu di akun accrued payroll tax dan wage and salaries payable. Untuk akun properties tax payable-nya dan dividen payable-nya itu tidak terdapat penyesuaian karena memang sudah dianggap wajar kenaikannya. Jadi dari kelompok kami menyimpulkan bahwa Apple Blossom Company ini sudah menerapkan kebijakan akuntansi yang sesuai standarnya. Untuk selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab. Bagaimana Pak Muhadi? Langsung didiskusikan atau bagaimana? Ya baik. Jadi tadi sudah dipresentasikan ya. Nah, ini memang ada dua akun yang nyampur ya sebenarnya. Kalau kita bicara siklus penggajian, itu akunnya kan utang gaji dan pajak-pajak serta potongan-potongan pihak ketiga itu ya. Ada Medicare tadi ya itu. Nah, tetapi tadi kan juga H3 itu terkait dengan dividen dan pajak bangunan ya kalau nggak salah ya itu tadi. Nah sebenarnya itu bukan bagian dari siklus penggajian ya, tapi karena di assignment-nya itu dimasukkan sana ya nggak apa-apa. Nah, itu catatannya itu yang pertama. Yang kedua juga
yang kita audit ini perusahaan Amerika gitu ya, yang kita tahu bahwa Amerika itu punya struktur yang agak berbeda pemerintahnya dengan Indonesia gitu ya. Sehingga tadi terkait dengan pajak-pajak juga mungkin kalian agak bingung, tapi saya lihat tadi sudah bagus gitu ya. Kalau di sana kan ada 2 level ya, level negara bagian dan level federal gitu ya gitu. Kalau di kita kan hanya satu aja ya, meskipun nanti ada pajak yang sifatnya pajak daerah, ada yang sifatnya pajak pusat kalau di Indonesia kan gitu ya itu. Nah, tetapi nggak apa-apa, secara konsepsi kan bisa kita terapkan nantinya. Kalau sudah tahu, nah di Indonesia kan hanya ada misalnya kalau PPh pasal 21 ya untuk pajak karyawan ya gitu. Oke baik, nah silakan aja langsung sekarang didiskusikan. Tadi saya baca di chat ada 2 pertanyaan gitu ya dari kelompok berapa tadi ya, kelompok 4 atau berapa ya. Mungkin kalau masih ada lagi sampai 3 atau 4 biar nanti saya buatkan breakout room ya. Silakan dari kelompok penyaji untuk mengaturnya sebagai moderator. Baik. Ini sudah ada 3 pertanyaan ya. Apa mau saya bikinkan breakout room? Boleh Pak Adi, Pak Muhammad. Sebentar ya. Kalian 6 kelompok ya. Silakan bergabung sesuai dengan nomor roomnya ya. Yang nggak bisa gabung karena mungkin fasilitasnya nggak ada, nanti saya bantu ya. Silakan menyampaikan ke saya. Oke, sudah saya buat. Ada yang belum join ke grup masing-masing? Ada yang perlu dibantu? Izin Pak Muhadi. Ya. Saya Wak ke kelompok 5 Wak. Novel ya? Iya. Ya sudah. Ya, terima kasih. Ya, Pak, kelompok penyaji malah sudah balik. Yang lain malah belum. Aduh. Masih ada Mirna di room 1. Tinggal Mirna. Oh, ada Aprilia, Naufal di room 5. Hanya tinggal 3 orang ya. Kemana tuh, Mas? Mereka malah masih di ruangan, teman-teman tidak balik gitu. Oke, ya udah kita tinggal aja kalau gitu. Saya tutup aja kalau gitu roomnya. Biar mau nggak mau balik.
Oke, ya sudah. Oke, baik. Kalau gitu silakan kelompok penyaji untuk merespons dari masukan dari teman-temannya tadi. Silakan. Tes izin menjawab pertanyaannya Aziza. Pertanyaannya, kelompok penyaji menjelaskan bahwa SUTA dan FUTA tidak diperhitungkan karena gaji salaried dan hourly employee di atas 7.000. Namun apabila dibandingkan dengan kertas kerja audit tahun lalu, gaji salaried dan hourly juga melebihi 7.000 tetapi tetap memperhitungkan SUTA dan FUTA. Mengapa demikian? Nah, untuk SUTA, FUTA, dan VICA ini kan ulang. Apple Blossom ini kan perusahaannya ada di Amerika, jadi undang-undangnya ikut Amerika. Nah, SUTA, FUTA, VICA ini kita nggak tahu persis penerapan sebenarnya itu kayak gimana. Jadi kita benar-benar ikut kebijakan yang ada di soal, yaitu VICA untuk 76.000 gaji pertama, SUTA, FUTA 7.000 gaji pertama. Jadi mengakibatkan kita ngitung gajinya lagi. Terus untuk SUTA, FUTA tahun dihitung, itu kita juga nggak tahu persis, dan kita sebelumnya itu juga udah bikin asumsi kalau selama tahun 2003 itu nggak ada pegawai baru lagi selain 41 orang itu. Jadi kemungkinan yang di tahun 2002 itu bisa aja ada pegawai baru yang tidak 1 tahun full, atau kemungkinan bisa salah hitung, atau kemungkinan kebijakannya juga berubah. Kebijakannya beda, terus tahun 2003 berubah gitu, makanya jadi mereka ngitung SUTA-FUTA. Gitu. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih, bisa diterima. Sama-sama. Baik, itu demikian pertanyaan untuk dari Saudara Aziza. Selanjutnya akan dijawab pertanyaan dari Saudara Auriska oleh Ima. Silakan. Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan Auriska dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, pada KK tahun lalu, rumus menghitung VICA adalah gross dikali dengan tarifnya, namun mengapa kelompok penyaji menggunakan cara yang berbeda dan menghitung ulang salary employee per tahun? Nah, ini seperti yang dijelaskan sama Delia sebelumnya, bahwa kita nggak tahu persis bagaimana kebijakan dan pemotongan pajak yang ada di Amerika Serikat, penerapannya seperti apa, sehingga kita mengacu pada ketentuan yang ada di buku Apple Blossom halaman 217. Di situ dijelaskan bahwa untuk VICA, pemotongannya adalah sebesar 6,2% dari 76.200 gaji pertama. Sehingga dari sini kita harus menghitung ulang apakah di bulan Desember itu gaji-gajinya itu udah melebihi 76.200 atau belum. Kalau udah melebihkan berarti kita tidak perlu memungut kita lagi. Tapi kalau belum, kita harus memungut lagi, sehingga yang dijelaskan oleh Delia tadi, tidak semua pegawai itu dipungut VICA-nya, hanya pegawai-pegawai yang masih memiliki gaji per tahun itu di bawah 76.200. Itu Auriska, apakah sudah menjawab? Terima kasih, Ma. Sama-sama. Baik, terima kasih Ima atas pertanyaan dari Saudara Auriska. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Meli mengenai untuk kemungkinan adanya karyawan fiktif, apa saja audit program yang dilakukan oleh kelompok penyaji. Nah, pada penugasan kali ini, kelompok kami memang difokuskan untuk substantif test. Nah, namun memang secara langsung maupun tidak langsung, karena dalam audit siklus penggajian dan accrued liabilities atau fokusnya adalah pada audit siklus penggajian, itu kan terdapat ujian pengendalian, pengujian substantif, dan prosedur analitis. Nah, kami akan menjawab pertanyaan tersebut karena secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi substantif testnya. Audit program yang dapat dilakukan untuk karyawan fiktif itu dapat kita lihat dalam buku Arens, izin share screen ya.
Benar. Nah, ini buku Aren yang versi bahasa Indonesia ya, di halaman 257. Jadi atas karyawan fiktif itu kita bisa melakukan beberapa bentuk audit prosedur. Yang pertama itu tentunya yaitu vouching. Kita harus menguji vouching atas bukti catatan atau human resource record-nya bagaimana. Apakah itu sudah benar atau belum? Nah, kita akan melihat penggajian di Departemen Sumber Daya Manusia itu untuk menentukan apakah karyawan telah benar-benar bekerja selama periode penggajian atau ini kan human resource-nya. Nah, ini itu kita bandingkan dengan job time-nya atau job time tiket-nya itu udah bekerja secara benar-benar atau tidak. Itu kan bisa dilihat di situnya. Jadi kita melakukan vouching. Atau yang bisa keduanya itu dengan auditor itu datang langsung pada saat kalau di luar kan bisa menggunakan, kalau di aplikasi ini kan bisa menggunakan cek ya. Nah itu tuh waktu cek dicairkan, apakah semua cek itu diambil oleh masing-masing pegawai. Nah kalau ada yang nggak diambil, nah itu kita patut dipertanyakan kenapa kok cek dikeluarkan namun nggak ada yang mengambil. Nah itu bisa juga dilakukan dengan auditor melakukan cek langsung di lapangan seperti itu. Itu mungkin untuk menjawab pertanyaan dari saudara Meli mengenai bagaimana audit program yang dilakukan apabila terdapat karyawan fiktif. Apakah bisa menjawab? Ya, sudah menjawab. Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk selanjutnya akan dijawab pertanyaan dari saudara Kevin. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin Aditya dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, untuk pekerja tetap dan hourly employees, di halaman 217 disebutkan bahwa jumlahnya adalah 24 dan 14, sehingga totalnya adalah 38 orang. Lalu mengapa kelompok penyaji menggunakan jumlah pegawai 41 orang, dan 3 orang yang tidak disebutkan di halaman tersebut, kenapa dikelompokkan ke hourly employees? Nah, Delia tolong share screen. Nah, mungkin yang dimaksud Kevin adalah di perhitungan ini ya. Jadi kalau menurut kami, untuk menghitung VK ini, kan yang pertama kita hitung dulu gross salaries and wages-nya untuk tahun 2003 kan, sebesar 1.618.643. Nah, tadi seperti yang udah dijelasin sama Delia bahwa jumlah gross amount-nya ini tuh untuk 11 bulan. Kenapa? Karena di laporan keuangan tahun 2003 belum ada saldo terkait salaries and wages payable. Sehingga kita mengasumsikan bahwa jumlah gross amount-nya itu untuk 11 bulan. Nah, kemudian kita kurangi dengan 110.491 itu untuk yang salary yang dibayar bulanan, kita kalikan dengan 11. Nah, sisa dari pengurangan tersebut yaitu sebesar 403.242 itu tuh untuk 17 pekerja harian. Kenapa seperti itu? Kenapa 17? Kenapa tiganya itu masuk ke dalam pekerja harian? Karena berdasarkan halaman 217 buku Apple Blossom dijelaskan bahwa seluruh 24 pekerja yang disebutkan di bawah itu yang bekerja di Apple Blossom itu untuk 1 tahun full. Jadi kita mengasumsikan bahwa untuk pegawai yang dibayar bulanan itu adalah hanya 24 orang tersebut, sehingga tiga pegawai lain yang ada di kuartal 1 sampai kuartal 3 kita asumsikan bahwa itu adalah pekerja harian, sehingga kita menghitung per orangnya untuk pekerja harian adalah 403.242. Kita ini menghitung untuk tahun, bukan untuk kuartal terakhir, sehingga kita menggunakan seluruh pekerja yang pernah bekerja di Apple Blossom. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Kevin? Ya, sudah, Ima. Makasih banyak. Oke, sama-sama. Baik, itu merupakan jawaban dari kelompok kami atas pertanyaan Kevin. Untuk selanjutnya itu pertanyaan terakhir dari Erlinda Faustina. Izin saya menjawab. Pertanyaannya adalah, dalam siklus penggajian, auditor harus memastikan bahwa tidak adanya karyawan fiktif dalam daftar gaji. Lalu mengapa tujuan audit utama hanya terkait dengan akurasi dan cut-off, dan mengapa tujuan audit existence tidak termasuk di dalamnya? Nah,
terkait dengan karyawan fiktif itu kan hampir mirip dengan pertanyaan dari Meli, yaitu karyawan fiktif ini kita bisa melihatnya dari TUC-nya atau pengujian pengendaliannya, apakah memang sudah efektif atau belum. Nah, terkait dengan eksistensi ini kan berkaitan dengan substantif tes ya, untuk tujuan audit, yaitu apakah saldonya itu sudah sesuai dengan yang seharusnya ditampilkan itu atau belum. Itu sudah sesuai atau belum, eksistensi. Nah, itu kenapa kok fokusnya pada akurasi dan cut off? Ya karena fokus di buku Arens halaman 2 tadi, tujuannya yaitu adalah tujuan dari siklus ini ya, pengujian adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar atau sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi ini berfokus pada saldonya atau yang seharusnya dimiliki atau diakui kewajiban itu diakui oleh perusahaan itu sudah sesuai atau belum itu. Jadi kita melakukan akurasi dengan perhitungan ulang, sehingga yang difokuskan di sini adalah akurasi dan cut off, bukan eksistensi, seperti itu. Mungkin bisa menjawab Erlinda. Sudah, terima kasih Farid. Baik, terima kasih. Mungkin dicukupkan untuk sesi tanya jawab dari kelompok kami. Apabila dalam presentasi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian ada kesalahan, kami memohon maaf. Untuk selanjutnya, saya berikan kepada Pak Muhadi untuk lebih jelasnya, Pak. Mohon koreksinya juga, Pak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sudah selesai, nggak ada lagi respon dari teman-teman yang lain. Kalau gitu, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah mempresentasikan dan sudah merespons dari pertanyaan-pertanyaan atau masukan dari kawan-kawan yang lain ya. Nah, kembali ingin saya sampaikan yang pertama, textbooknya ini dari asing gitu ya, yang mungkin ada sedikit perbedaan terutama dalam hal pengaturan ya, tetapi sebenarnya secara konsepsi akan sama saja ya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus ini kan tidak betul-betul real 100% gitu ya. Dalam arti kalau kalian nanti sebagai auditor yang beneran gitu ya, yang nggak ditulis dalam bentuk seperti ini kan, kalian akan betul-betul menghadapi voucher. Kalau dalam kasus penggajian ini, kalian akan dikasih daftar gaji gitu ya, bisa mengakses SKSKH gitu ya, gitu. Jadi nggak dituliskan seperti ini gitu ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, karena dituliskan dalam bentuk buku, kita nggak bisa menelusuri lebih lanjut ya ketika ada permasalahan ya. Kalau dalam auditnya sebenarnya begitu ada masalah ya kita langsung bisa inquiry ya, bertanya lebih lanjut kepada manajemen gitu ya. Ini kenapa seperti itu ya, kita kira-kira seperti itu. Tapi kembali untuk membuat skenario lab yang semacam itu effortnya sangat-sangat luar biasa ya. Kalau transaksi 1 tahun perusahaan terus ada orang yang nongkrongin seakan-akan sebagai manajer di perusahaan untuk siap ditanyain ya memang agak berat ya gitu. Tapi kembali pada untuk starting belajar buku ini sudah baik kan gitu ya. Itu yang pertanyaan 3 ya gitu. Baik, nah untuk merespons beberapa hal tadi gitu ya. Kalau dalam pengujian penggajian gitu ya, ujungnya mestinya tadi ya pada akhir periode 31 Desember yang kita akan catat ada enggak utang gaji kan gitu ya, atau gaji yang masih harus dibayar, yaitu atas gaji dan upah pada akhir periode Desember ya. Kalau tadi misalnya perusahaan menggunakan yang salary tadi istilahnya gitu ya, yang karyawan staff digaji bulanan, kalau dia digajinya setiap tanggal 1 gitu ya, maka gaji dia yang per Desember kan secara uangnya belum dibayarkan kan gitu ya. Tetapi perusahaan sudah menikmati jasa dari si karyawan. Jadi mestinya ketika menutup buku tanggal 31 Desember gitu ya, perusahaan sudah harus mengakui, mengakru ya gitu ya, tentang kewajiban pembayaran gaji ini.
Nah, nanti tanggal 1-nya gitu ya, tinggal pelaksanaan pembayarannya saja ya. Maka setiap akhir bulan harusnya ada jurnalnya adalah utang gaji pada beban gaji. Tanggal 1-nya ketika dibayarkan, jurnalnya adalah beban gaji pada kas. Kan gitu ya, gitu. Nah, tadi ternyata kan datanya hanya ada 11 bulan ya gitu ya. Bulan ke-12-nya nggak ada gitu ya. Nah, kalau dalam real auditnya ya sampai dengan Januari pasti data itu sudah ada dong kan gitu, masa nggak ada kan itu ya gitu. Jadi mestinya auditor bisa mengakses berapa sih beban gaji dan upah pada bulan Desember yang harus diakkru oleh perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember tersebut gitu ya gitu. Nah, sebenarnya ada alternatif lain ya. Kalian bisa melakukan accrual-nya tadi dengan membuat estimasi ya. Estimasi dasarnya apa ya? Bisa saja gaji dan upah bulan terakhir, dalam hal ini adalah November gitu ya. Jadi bisa saja. Toh estimasi juga tidak dilarang ya di dalam akuntansi ya. Karena sekali lagi kita tidak bicara keakuratan, tetapi bicara kewajaran gitu ya. Justru kalau tidak ada bulan yang ke-12-nya malah jadi nggak wajar kan situ ya gitu. Tapi kalau sudah kita buat estimasi dengan menggunakan gaji ke-11 dalam hal ini bulan November ya lebih wajar sebenarnya gitu. Tapi akan lebih akurat atau lebih wajar lagi apabila sebenarnya gaji tadi sudah dibuat pasti ya oleh perusahaannya sampai dengan tanggal 31 Desember. Atau audit kita kan juga tidak akan, bukan berarti selesai 31 Desember tengah malam kan gitu ya. Mungkin auditnya baru selesai bulan Maret gitu kan. Nah, tentu saja penggajian bulan Desember yang dilakukan di bulan Januari ya angkanya sudah ada kan. Tinggal kita tarik sebagai accrual gitu ya di tanggal 31 Desember. Nah, gitu ya gitu. Jadi alternatifnya tadi bisa melakukan estimasi dengan menggunakan data gaji bulan November ya supaya tepat 12 bulan gitu ya gitu. Tapi kalau dalam audit sebenarnya ya nggak perlu estimasi karena sudah ada datanya ya di tahun berikutnya ya gitu. Bisa dipahami ya. Nah, dalam setiap pembayaran gaji dan upah tadi akan ada unsur pajak ya, PPh pasal 21 kalau di Indonesia ya. Tadi ada FICA, ada apa tadi yang state dan ada yang federal kan gitu ya kalau di Amerika gitu ya gitu. Yang itu mungkin juga ada sebagian yang ditanggung perusahaan, ada yang ditanggung oleh karyawan misalnya gitu ya. Nah, sesuai dengan perjanjian kontrak kerja dengan karyawannya gitu ya gitu. Jadi seorang auditor harus membaca kalau di Indonesia namanya PKB ya, perjanjian kerja bersama antara pengusaha dengan si karyawan gitu ya. Bunyi kontraknya seperti apa, kemudian kita kaitkan dengan undang-undangnya ya. Undang-undang tentang ketenagakerjaan ya. Kalau salah Undang-Undang nomor 13 ya. Seingat saya Undang-Undang nomor 13 tentang ketenagakerjaan gitu ya. Jadi auditor harus tahu itu pengaturannya seperti apa yang menjadi kewajiban perusahaan, apa yang menjadi kewajiban karyawan kan gitu ya. Nah, kemudian treatmentnya tadi itu kan akan diakui sebagai utang pihak ketiga ya. Pihak ketiga tadi pertama tentu saja adalah pajak ya, PPh pasal 21 kalau sudah memenuhi PTKP ya kan kalau di Indonesia kan gitu ya. Yang kedua biasanya iuran BPJS kan gitu ya, BPJS. Kalau dulu ada Askes ya, sekarang kan BPJS, baik BPJS yang kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan ya. Bahkan kalau kalian sudah belajar imbalan pasca kerja sudah belum? Kalian sudah belajar imbalan pasca kerja belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, itu kan juga harus melakukan perhitungan berapa beban gaji upah ini atau beban karyawan di masa mendatang kan ketika terjadi PHK antara perusahaan dengan si karyawan. Ya, ada yang masuk suaranya? Halo? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Ada suara-suara masuk ya. Gitu ya, gitu. Nah, malah kalau dengan sekarang PSAK 24 ya, kalau belum berubah itu PSAK 24 ya, kita harus melakukan penghitungan berapa beban karyawan imbalan pasca kerja itu gitu ya. Dan itu akan melibatkan tenaga ahli, dalam hal ini adalah aktuaris. Kembali yang menghitung adalah perusahaan. Pola pikirnya apa? Ketika seorang karyawan di PHK, maka dia akan mendapatkan uang pensiun, akan mendapatkan uang penghargaan masa kerja. Kalau ini sekali lagi kalau di Indonesia ya, itu. Yang besarannya ditetapkan oleh undang-undang, gitu ya. Bisa sampai 27 kali gaji terakhir. Kalau dia bekerja full sampai umur 55, kalau nggak salah seperti itu. Nah, jadi kita bayangkan ketika seorang nanti
Misalnya saya bekerja di sebuah perusahaan, mencapai usia pensiun 55 misalnya gitu ya, terus pensiun itu juga PHK namanya ya. Maka saya akan berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja ya, uang PMK yang besarannya 27 kali tadi gaji terakhir. Itu undang-undangnya seperti itu. Nah, itu dibayarkan kan nanti ketika seseorang berusia 55 kan gitu ya. Nah, tentu saja tidak fair gitu ya, matching cost revenue nggak pas apabila beban gaji tadi dibebankan ketika seseorang di PHK tadi. Karena harusnya dia di spread over dibagi secara prorata, ada hitungannya gitu ya, ke masa kerja dari si karyawan. Jadi kalau tadi seseorang bekerja dari umur 25 dan pensiun 55 ya, jadi uang PMK tadi yang diberikan ketika pensiun tadi harus disebarkan gitu ya, dari dia mulai bekerja sampai dengan umur 55. Bisa dipahami nggak maksud saya? Kan gitu ya, yang di pasca kerja kan gitu tuh. Ya, nah ini pun juga belum kita lakukan ya dalam latihan kita ini gitu ya, karena kita nggak ada data. Dan yang menghitung itu biasanya bantuan dari aktuaris ya, dari aktuari ya, karena aktuaris yang mempunyai metode tertentu untuk mengestimasi gitu ya umur ya, quote and quote ya, bukan umur manusia secara harfiah gitu ya gitu ya, tetapi untuk menentukan tadi berapa sih kira-kira besaran beban pasca kerja yang akan ditanggung perusahaan di masa mendatang ya gitu. Nah itu tadi belum termasuk di dalam latihan kita ya gitu ya, tapi nggak apa-apa ya. Nah jadi seperti itu ya kondisinya ya, jadi kita tidak bisa real, betul-betul real gitu ya. Nah, karena nanti ketika saudara mengaudit ya saudara kan dikasih tadi hanya voucher gitu kayak invoice semacam itu, sudah silakan diaudit kan gitu ya gitu. Oke, kemudian tadi pertanyaan tentang cost employee gitu ya, cost employee. Nah ya kita kan tidak mengerjakan yang opsional ya, mestinya saya minta aja kerjakan aja ya, jadi nanti kedepannya opsional harus dikerjakan ya biar paham gitu ya gitu. Nah jadi betul itu tadi untuk tujuan transaksi kan gitu ya. Kembali transaksi yang terjadi tadi kalau misalnya kita asumsikan saja semua karyawannya ada karyawan staf yang digaji bulanan. Berarti kan ada 12 kali perusahaan melakukan pembayaran gaji. Betul nggak? Berarti akan ada 12 daftar gaji. Ya kan? Dan kalian tahu kan daftar gaji itu informasi yang terkandung di dalamnya ada nama pegawainya gitu ya, tarif upahnya, jam kerjanya, kemudian potongan-potongan kan gitu ya. Dan itu didasarkan dari mana? Dari SK, dari surat keputusan atau tadi yang saya sebut adalah PKB ya, perjanjian kerja bersama. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi kemudian adanya tadi cost employee kan gitu ya, gitu. Nah, tentu saja tadi dari SISDUR-nya, dari SIA-nya kan, makanya perlu ada kartu kehadiran diotorisasi oleh mandornya, direkap oleh orang lain dalam hal ini orang kepegawaian yang membayarkannya bagian keuangan. Nah, ini sudah pemisahan fungsi. Itu dari sisi internal control. Dari sisi pengujian, caranya adalah dari daftar gaji tadi, ya misalnya ada berapa tadi, 41 orang kan gitu ya, kita bisa lakukan secara sampling. Ya, apakah 41 orang ini kan bekerja atau tidak kan gitu ya tadi ya, untuk menunjukkan occurrence gitu ya, untuk mencari apa tadi, cost employee kan gitu ya. Nah, maka tadi dari 41 tadi misalnya mau kita sampel terserah saja ya, samplingnya kan berdasarkan ada metode sampling untuk pengujian pengendalian. Itu kita telusur dengan SK-nya. Ya, apakah orang yang ada di dalam daftar gaji itu memang orang yang berhak yang gitu ya. Berhaknya seseorang atas gaji dan upah adalah adanya SK kan, adanya PKB. Nah, tapi adanya PKB juga belum tentu menunjukkan bahwa dia berhak. Yang kedua lagi apa yang harus kita pastikan bahwa orang itu bekerja dan berhak atas upah. Ya, ada daftar kehadirannya tadi. Ya, jadi kalau ada tergantung dari cara daftar kehadirannya kan kemarin sudah saya sampaikan ada beberapa cara kan. Ada yang sederhana tanda tangan, ada cap jempol gitu ya. Ada yang pakai kartu, ada yang pakai fingerprint. Ya. Nah itu yang kita pastikan ya. Ada nggak kartu kehadiran gitu ya gitu. Oke, nah itu caranya.
Cara ketiganya adalah dengan melakukan observasi mendadak ya. Caranya yang dimaksudkan observasi mendadak itu begini. Ketika biasanya dipakai untuk buruh ya, pakai untuk buruh yang gajinya masih menggunakan tunai, ya tunai. Nah kadang-kadang kalau misalnya kita mengaudit perkebunan, maka upah buruhnya kan buruhnya ada di lapangan ya, ada di mana itu di kebun-kebun gitu kan. Nah nanti petugas bagian keuangan datang ke kebun bawa uang di amplop-amplop kan gitu ya. Nah auditor bisa melakukan observasi. Tapi jangan ngomong kepada si yang akan membayarkan tadi. Ya. Nah, kemudian diamati, kan dia pasti akan panggil kan, si A, ini gajinya, B gajinya, ini C gajinya, kan gitu ya. Nah, kalau ada ghost employee gimana kira-kira? Kalau ada ghost employee berarti ketika dipanggil, ya pasti nggak ada orangnya, kan gitu ya. Bisa dipahami nggak? Ya, nah itu caranya ya. Jadi disebut juga surprise ya, surprise observation gitu ya, atau bisa physical gitu tadi ya gitu. Ya, saya pernah lakukan itu gitu ya, gitu. Jadi datang kita melakukan observasi di kebun, tapi jangan ngomong. Kalau ngomong ya pasti nanti dia keluarkan dulu daftar itu ya, yang tidak ada orangnya. Bisa dipahami ya. Nah, apalagi kalau untuk buruh. Nah, oh ya tadi sudah ya 1, 2. Sebenarnya itu yang terakhir ya. Yang ketiganya sebenarnya begini. Kan bukti bahwa seseorang telah menerima gaji dan upah, ya kan harus ada tanda tangan ya. Kalau zaman dulu mungkin sampai sekarang masih berlaku tanda tangan kan gitu ya. Tapi kembali kalau untuk buruh itu kadang-kadang mereka nggak bisa tanda tangan ya. Sebagian mungkin masih ada yang buta huruf, ya kan. Sehingga tanda terima uang itu dipakai cap jempol. Nah, kita nggak punya kapasitas untuk mengetahui. Jangan-jangan ini hanya satu orang pakai jempol kanan, jempol kiri, jempol kaki, kaki kanan, kaki kiri kan bisa aja ya. Yang kita kan nggak tahu bentuk apa namanya sidik jari itu kan. Ya bagi kita orang awam kan ya sama-sama aja gitu ya gitu. Ya. Tetapi paling tidak itu juga mengindikasikan ya adanya tanda tangan, adanya cap jempol gitu ya gitu. Nah, kalau yang ditransfer oleh perbankan ya lebih mudah kan, berarti kan bisa ada daftar transfernya kan, ada nomor rekening dan ada nama penerima dari gaji tadi gitu ya gitu. Kalau pembayarnya pakai apa namanya? Kalau pakai cek, maka sampai dengan akhir periode, kalau misalnya ghost employee tadi memang teladan, maka berarti kan belum terbayarkan ya. Artinya ada cek yang belum diuangkan oleh seseorang, ya kan? Ngerti maksud saya enggak? Dan itu sesuatu yang hil yang mustahil gitu ya. Ya, hil yang mustahil. Kan nggak mungkin orang terima gaji nggak segera dicairkan, betul nggak sih? Ya, kalau tanggal 1 saya terima cek, mesti sorenya saya sudah langsung ke bank untuk mencairkan cek tadi, iya nggak sih? Nah, kalau sampai akhir bulan ternyata atas cek tadi belum dicairkan, nah ini kita langsung sudan gitu ya, langsung bertanya-tanya sebagai seorang auditor, ada apa ini kan gitu ya, gitu. Meskipun belum tentu juga ya orang nggak mencairkan cek itu ghost employee gitu ya, bisa saja misalnya orangnya lagi sakit kan gitu ya, jadi nggak sempat untuk mencairkan. Yang kedua orangnya lagi tugas ke luar negeri misalnya atau keluar kota yang juga tidak sempat mencairkan ya gitu. Nah tapi itu menjadi sinyal ya, red flag namanya gitu ya, tanda-tanda bagi seorang auditor untuk menelusuri lebih lanjut ini ghost employee atau bukan gitu ya gitu. Jadi banyak cara ya untuk melakukan identifikasi atas ghost employee. Nah tinggal sekarang nanti auditor memilih cara yang mana ya gitu. Sampai di sini bisa dipahami. Ada respon lain? Silakan. Sisa mau tanya apa? Enggak. Oke. Yang lain gimana? Sudah paham? Ya, sebenarnya kalau ngerjakan yang exercise optional exercise itu nomor 1 malah bikin flowchart kan gitu ya. Sudah menggambarkan bagaimana flowchart dari setiap penggajiannya itu ya gitu. Ya nanti iseng-iseng boleh kalian diskusikan gitu ya untuk dikerjakan ya meskipun tidak dibahas di kelas gitu ya. Gitu. Biar nanti kalau ada soal di UAS-nya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengendalian itu bisa mengerjakan ya gitu. Seandainya keluar ya gitu. Oke, baik.
Ada masukan, ada komentar, tanggapan? Erinda mau tanya? Cukup? Faisal? Faisal kok bengong? Lagi apa Faisal? Ngelamun apa nih? Kapan dapat gaji gitu? Enggak, Pak. Oh, ya. Kan sudah barusan terima uang itu PKL ya? Apa PKL ya? Iya, Pak, PKL. Lumayan toh? Disyukuri ya. Berapapun yang kalian terima disyukuri ya gitu ya. Di tengah pandemi seperti ini gitu ya, masih bisa terima sesuatu itu ya sesuatu banget ya enggak sih? Di saat orang lain gajinya dipotong, bahkan ada yang di PHK sehingga nggak terima gaji ya, sedih sekali kan gitu. Oke, baik. Kalau tidak ada, berarti untuk tugas ini sudah bisa kita akhiri, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk untuk persiapan pekan depan ya. Nah, pekan depan kita akan masuk ke siklus berikutnya ya. Nah, karena buku Apple Blossom tadi, Apple Blossom ini kan perusahaan perdagangan ya. Ya, maka di dalam perdagangan tadi kan tidak ada produksi gitu ya. Ya, sehingga kita tidak bisa latihan untuk production cycles gitu ya gitu. Nah, sehingga ada satu siklus yang tidak kita lakukan yaitu production cycles ya gitu. Nah, maka kita akan langsung loncat ke financing gitu ya. Siklus perolehan dan pembayaran kembali modal ya gitu. Oke, saya akan kasih teorinya kembali. Teorinya ini betul-betul mengulang apa yang diberikan di semester 5 ya, hanya untuk mengingat kembali sebagai bahan nanti untuk mengerjakan assignment nomor berapa 10 ya. 10 atau berapa itu kalau di buku Apple Blossom ya. Nah, ada dua bagian, ada dua part ya untuk siklus perolehan modal ya. Mas ingat ya, siklus perolehan modal itu yang pertama modal yang berasal dari apa? Dari setoran pemegang saham ya kan, yang yaitu modal sendiri. Yang kedua, ketika perusahaan masih perlu modal, quote and quote modal di sini bukan berarti saham gitu ya, tetapi dana untuk pengembangan perusahaan gitu kan, maka kan bisa melakukan penerbitan surat utang ya kan. Nah, dalam bentuk wesel, dalam bentuk obligasi, kan gitu ya. Nah, kita akan bahas dulu yang wesel ya, yang wesel. Nah, nanti untuk pekan depannya yang modal saham ya, gitu. Oke, saya akan share screen dulu. Ntar saya siapkan materinya. Sudah muncul ya di layar kalian? Saya ambil dari buku Arens. Oke. Kalau yang kemarin saya semester 5 dengan saya ya sudah dapat ini gitu ya. Tapi yang tidak dengan saya mungkin beda slide gitu ya. Gitu. Baik ya, jadi kita akan masuk ke audit dari capital acquisition dan repayment cycles gitu ya, yang ada dua bagian, yang satu yang bersumber dari pemegang saham, yang satu bersumber dari kreditur gitu ya, utang gitu. Nah, jadi kembali tadi ada 5 siklus yang kita pelajari. Nah, kita sudah selesaikan apa? Sales and collection cycles gitu ya. Kemudian acquisition and payment cycles, kemudian ada payroll and personal cycles gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan karena latihan kita tidak ada production-nya, nah, karena perusahaan perdagangan, maka kita loncati yang inventory and warehousing cycles gitu ya. Nah, sehingga kita akan masuk ke capital acquisition dan repayment cycles. Ya. Nah, sebenarnya masih ada siklus yang lain gitu ya, yang belum tentu setiap perusahaan punya ya. Nanti kita akan tambahkan satu lagi. Ya, kalau orang punya kelebihan kas, apa sih yang dilakukan? Masih ingat nggak? Kan
di manajemen keuangan kalian belajar ya, tugas dari manajer keuangan itu apa? Masih ingat nggak ketika kalian belajar manajemen keuangan? Masih ingat nggak? Ayo, ketika belajar manajemen keuangan apa sih tugas dari, atau ngapain belajar manajemen keuangan itu ngapain kemarin tuh? Ayo, lo kok nggak ada yang ingat? Belajar manajemen keuangan nggak? Di semester 3 ya? 3 atau 4? Belajar manajemen keuangan. Kok jadi sepi sih? Nah, Rizka, kapan kamu belajar manajemen keuangan, Rizka? Hah? Semester 4. Semester 4. Wah, semester 4 masa lupa sama sekali. Apa yang kamu pelajari ketika belajar manajemen keuangan? Investasi gitu-gitu, Pak. Saham. Saham. Nah, ya ngapain? Ujungnya untuk apa gitu loh, untuk belajar. Kan belajar auditing ujungnya untuk memberikan opini kan gitu ya. Kalau belajar manajemen keuangan kira-kira itu apa sih, ngapain gitu loh. Ya betul sih tadi saham, apa tadi investasi gitu ya, belajar alfa beta gitu ya. Tapi secara keseluruhan itu untuk apa itu belajar manajemen keuangan? Corporate finance itu pernah baca nggak itu apa? Pernah lihat nggak video YouTube itu anak stan yang keluar kemudian bikin usaha gitu kan? Sekarang omsetnya sudah 250 M gitu kan? Yang dia bilang katanya yang paling penting ya corporate finance ilmunya. Gitu. Ayo, masa nggak ada satupun nih satu kelas nggak ada yang ingat? Ketika belajar manajemen keuangan itu akhirnya berarti apa yang kalian bisa simpulkan gitu loh? Ya nanti detailnya ya tadi ada investasi lah, investasi itu pakai alfa beta lah segala macam itu gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian saya tugaskan sebagai manajer keuangan gitu, kira-kira gitu kan, nah, itu kira-kira apa yang diharapkan gitu? Perencanaan keuangan, Pak. Nah ya perencanaan keuangan itu terus untuk apa nantinya? Ya betul memang ya supaya tidak terjadi defisit cash gitu ya, mampu membayar utang ya gitu. Itu perencanaan keuangan. Nah tujuan akhirnya apa sih? Kalau kalian sebagai pemilik harapannya terhadap perusahaan yang saudara miliki sahamnya itu apa? Dapat profit. Profit. Ujungnya lagi apa profit? Itu masih belajar Going concern. Going concern, profit. Terus apa lagi? Itu belajar manajemen keuangan lama itu kalau hanya sekedar profit ya gitu. Kalau yang baru yang saya harapkan, kalau kalian investasi di saham itu yang kalian harapkan dari saham apa? Apa, Efrem? Tahu nggak kalau kamu main saham gitu harapannya? Tingkat pengembalian ya Pak? Dividen. Tadi siapa? Tingkat pengembalian. Dividen dari saham ya itu betul ya, tapi kan kecil ya. Yang lebih gede lagi apa sih sebenarnya? Tadi apa tadi tingkat pengembalian? Siapa tadi yang jawab tingkat pengembalian? Aziza Pak. Bisa, oke. Kamu gelap banget kenapa? Lampunya kurang terang Pak. Mati lampu. Mati lampu gitu ya, bukan ya? Ini lagunya. Lagu dangdut. Oke. Ya gimana? Cica, maksudmu tingkat pengembalian itu yang gimana? Nggak apa-apa ya, bisa. Perusahaannya kan dapat untung. Nah, terus akhirnya apa namanya tingkat pengembalian ke pemegang sahamnya dividen dong berarti. Tapi dividen. Bukan. Selain dividen apalagi ayo keuntungan kita apa yang kita harapkan dari investasi dalam saham. Loh kan ini belajar di manajemen keuangan.
nilai perusahaannya meningkat ya Pak? Nilai perusahaannya meningkat, ya. Harga sahamnya meningkat ya kan? Betul nggak? Saya minta izin sebentar ya, ini saya ditelepon orang yang saya khawatir tadi itu, saya minta tolong ICU itu, ya. Mohon maaf ya. Oke, mohon maaf ya, mohon maaf ini ada teman yang masuk ICU ini. Kembali tadi, apa tadi? Gimana? Harga saham meningkat ya, Efrem ya? Ya, itu betul. Ini namanya apa kalau dalam istilah manajemen keuangan? Ada yang tahu nggak? Valuasi. Kenapa? Valuasi. Valuasi, yaitu valuasi penilaian atas sahamnya gitu ya. Nah, tadi tingkat pengembalian dari harga sahamnya meningkat itu apa di pelajaran manajemen keuangan? Ya sudah, nanti kalian pelajari lagi ya. Tapi intinya betul tadi yang dikatakan Edwin tadi ya, bahwa ketika kita ditugaskan sebagai manajer keuangan itu kan intinya bagaimana meningkatkan nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan itu tercermin dari harga saham kan gitu ya. Ya, kalau harga sahamnya meningkat berarti kan manajemen ini sukses mengelola perusahaan kan? Ya enggak sih? Dari harga saham yang 200 atau menjadi 500 itu kan berarti kekayaan dari pemegang saham meningkat kan, dari lembar sahamnya dia miliki 1 lembar 300 kenaikannya gitu ya, berarti itu kunci kesuksesan gitu ya gitu. Nah itu ukurannya seperti itu ya gitu. Nah maka di dalam manajemen keuangan yang terbaru tadi ya, tugas dari manajer keuangan itu adalah to create the value of the firm gitu ya, atau to maximize the shareholder wealth gitu ya gitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, maka ketika perusahaan mempunyai kelebihan uang, gitu ya, alternatifnya kalau uang tunai ditaruh bantal ya kan gitu ya, berarti kan tidak menambah nilai kan gitu ya. Nah, kemudian oke, ditaruh di bank ya, kayak dapat bunga atau deposito gitu ya. Nah, dapat bunga dari deposito. Nah, itu berkembang kan gitu ya. Nah, tapi mungkin tingkat pengembangannya kurang besar gitu ya, kurang besar, bahkan mungkin ada beberapa orang yang tidak suka dengan bunga misalnya gitu ya, maka ada alternatif lain yaitu diinvestasikan kan dalam surat berharga ya, masih ingat ya, pelajaran investasi dalam surat berharga ada 2 kan, bisa surat berharga utang atau surat berharga saham kan gitu ya, bisa dipahami ya gitu. Nah maka sebenarnya kalau perusahaan mempunyai kelebihan dana, nah, dari general cash ini ada satu lagi siklus nanti investasi ya, gitu tadi sudah disampaikan oleh sahabat Rizka ya, kalau nggak salah, dan itu disebut investasi. Nah, supaya apa? Tadi mendapatkan imbal hasil untuk mengembangkan usaha ya. Gitu. Oke, tapi kan kita tidak bicara itu ya, investasi nanti di hari terakhir ya, di pertemuan-pertemuan terakhir. Kan sekarang kita membahas mengenai capital acquisition and repayment cycles ya. Nah, seperti biasa kita mulai dengan pengenalan akunnya gitu ya dan seterusnya ya, tetapi tentu saja lebih sangat sederhana ya. Nah, kita lihat dulu karakteristik apa sih yang ada di dalam intip auditnya ya. Ini saya kira nggak usah saya ulangi biar cepat ya. Nah, saya langsung ke karakteristik dari
transaksi di financing ini ya gitu ya gitu. Nah, apa aja karakteristiknya? Yang pertama ya transaksinya itu nggak banyak kan, ya. Tidak setiap hari perusahaan akan jual saham ya kan, bahkan setahun sekali aja belum tentu juga kan. Masa tiap tahun terus perusahaan menerbitkan saham, karena menerbitkan saham itu adalah apa namanya? Sebelum menerbitkan saham itu juga prosesnya lama kan, harus minta izin ke pasar modal dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak harus setiap tahun ya, bahkan mungkin 5 tahun sekali gitu ya gitu. Ya mungkin yang agak sering kalau menerbitkan besel ya, besel bayar gitu kan. Obligasi pun juga jarang ya sebenarnya ya gitu. Ya, jadi transaksinya sedikit. Kalau transaksinya sedikit maka pengujiannya bisa dilakukan secara apa? Kayak aset tetap itu bisa secara populasi. Ya, secara populasi itu ya. Kenapa juga harus populasi tadi? Karena transaksinya sedikit, tapi sekalinya terjadi transaksi, nilai rupiahnya itu mesti gede gitu ya. Orang Jawa nggak bisa ngomong gede gitu ya, mesti gede ya, biar ada penekanan ya gitu. Besar gitu ya. Ya nggak sih? Terbit saham itu kan nilainya nggak ada saham diterbitkan hanya 100.000, 10 juta ya ada ya gitu. Minimal 100 juta ya, karena biaya penerbitan sahamnya kan juga mahal kan gitu ya gitu. Nggak sebanding dengan uang yang diperoleh nantinya gitu ya. Nah jadi biasanya Dita akan melakukan apa, pengujian 100% karena apa, gagal untuk menguji satu transaksi aja pengaruhnya bisa apa, bisa material ya kan gitu ya. Nah maka tadi exclusion dari single transaction tadi dapat sifatnya material. Nah, berikutnya ada hubungan legal gitu ya di antara perusahaan ya yang kita audit ini dengan pihak-pihak yang membawa surat berharga tadi. Ya, kalau perusahaannya misalnya tadi kita lihat mulai dari surat saham ya, berarti kan saham itu dimiliki oleh orang yang pegang saham ya kan. Nah, ada hubungan legal kan ada pemilik punya hak suara gitu ya, akan menentukan jalannya perusahaan. Demikian juga dengan pemegang surat utang ya, obligasi. Ya maka tadi ya, dia bahkan kalau di Indonesia itu undang-undangnya satu orang aja bisa membangkrutkan ya, membuat bangkrut perusahaan atau mengajukan kebangkrutan perusahaan kalau dia tidak mampu membayar ya gitu. Ya nanti masuk ke apa istilahnya PKPU gitu ya gitu. Nah jadi ada legal relationship tadi ya gitu. Nah kemudian transaksi di financing cycle ini itu selain mencatat di sisi kredit sebagai utang atau sebagai modal saham ya, yang modal saham akan kita bahas pekan depan gitu ya, kita bahas yang surat utang gitu ya. Berarti ada kaitannya dengan bunga kan gitu ya, dan pasti ada utang bunga gitu ya, atau ada interest expense ya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, jadi sudah kita identifikasi tadi ya, kita bergeraknya di sisi kredit dari neraca gitu ya, ada di kewajiban atau liabilities gitu kan. Kemudian ada tadi kelaba rugi berupa interest expense ya. Nah kalau sudah dibayarkan yang berarti langsung dari kas, kalau belum dibayar berarti kan pada akhir tahun akan ada apa interest payable kan gitu ya gitu. Ya, terutama kalau misalnya itu berupa obligasi yang kuponnya dibayar tiap bulan, tiap 6 bulan. Nah sedangkan bulannya itu jatuhnya tidak pas bulan Desember gitu kan. Gitu. Oke bisa dipahami ya gitu. Oke, nah ini akun-akunnya tadi ya. Ini semua akun yang ada di dalam siklus ya. Maka saya potong aja ya. Kita bahas yang notes payable saja ya gitu. Karena yang ada di buku apa contohnya si Apple Blossom adalah notes payable gitu. Oke. Nah, tadi ada mungkin masih ingat ya bahwa notes payable itu ada dua kan, ada yang secured dan ada unsecured gitu ya. Masih ingat apa itu bedanya ya, secured dan unsecured itu?
Masih ingat nggak? Loh, kok lupa? Kalau yang secured dengan jaminan ya Pak. Jaminan apa? Aktiva. Aktiva ya, aset Aktiva. Kalau yang unsecured, tidak ada jaminannya gitu ya, gitu. Jadi asasnya asas kepercayaan gitu ya, gitu. Kira-kira kalau kita terbitkan surat utang tadi, mana yang lebih menghasilkan uang lebih banyak, yang secured atau yang unsecured? Kalau Made sebagai pembeli dari surat utang ini, pilih yang mana, secured atau unsecured? Yang secured, Pak. Ya, karena ada kepastian gitu ya, kalaupun perusahaan nggak bisa bayar, bisa menyita aset gitu ya. Nah, itu biasanya lebih murah atau lebih mahal kira-kira menurut Made? Lebih mahal. Masa? Ya. Kalau orang berisiko itu lebih mahal atau lebih murah sih? Kan katanya high risk high return gitu. Ya kan, belajar kan high risk high return kan gitu ya. Gitu. Oke, nah ini enggak. Oke lah, nanti kalian pelajari, ingat-ingat kembali pelajaran manajemen keuangan gitu ya. Gitu. Nah, kan pengaruhnya ke akuntansinya adalah nilai rupiah sebenarnya, tapi perlakuan keduanya akan sama kan gitu ya, akan kita akui sebagai utang kan gitu ya, utang peso gitu. Oke, nah ini adalah akunnya dan transaksinya tadi ya. Ketika sebuah perusahaan menerbitkan surat utang, maka jurnalnya kas pada notes kan gitu ya, kas pada notes. Nah itu tadi yang saya katakan, penerbitan surat utang ini kan tidak tiap hari lah kira-kira gitu ya. Jadi bisa dilakukan uji transaksinya populasi ya. Yang penting tentu saja adalah tadi apa? Ada occurrence ya, completeness, accuracy tadi gitu ya. Gitu. Ya, harus dipastikan bahwa semua surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan sudah dicatat kan gitu ya. Nah ingat kalau untuk utang, professional skepticism kita apa? Overstatement atau understatement? Masih ingat ya? Lu gimana? Kalau untuk liability, over atau under? Under. Understatement ya. Maka satu-satunya cara salah satu cara understatement itu adalah dengan tidak mengakui adanya utang kan gitu ya, unrecorded liability ya, sudah pernah kita bahas kemarin kan, unrecorded liability gitu ya gitu. Nah maka perusahaan menerbitkan surat utang tapi nggak dicatat gitu ya sebagai surat utang. Itulah kasus Enron ya. Kalau kalian pernah dengar kasus Enron, yaitu tidak mencatat adanya utang, meskipun utang tadi yang membuat adalah anak perusahaannya gitu ya, anak perusahaannya. Tetapi ketika konsolidasi tidak dimasukkan surat utang tadi. Jadi kelihatan seakan-akan perusahaan nggak punya utang padahal punya utang gitu ya gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ketika dilakukan pembayaran, maka nanti ketika klien kita itu melakukan pelunasan, maka jurnalnya adalah utang pada kas kan gitu ya. Udah sederhana gitu aja kan. Tetapi jangan lupa gitu ya, ketika menerbitkan surat utang tadi, kita berhadapan dengan adanya utang bunga. Nah, kembali utang bunga dan lawannya apa, beban ya. Jurnalnya adalah interest expense pada interest payable gitu kan. Betul nggak? Ya, maka tadi jangan lupa, karena kecenderungannya kalau expense gimana? Over atau under perusahaan? Under, Pak. Under. Caranya dengan undernya gimana? Tidak membebankan pada periode. Tidak membebankan kan gitu ya. Nah gitu, jadi tidak dicatat tadi ya. Nah maka auditor harus meyakinkan bahwa pada akhir periode perusahaan sudah melakukan pencatatan atas beban utang ya, meskipun belum dibayarkan gitu. Bisa dipahami ya. Nah tekniknya nanti apa? Tekniknya adalah kalau perusahaannya sudah melakukan, ya kita melakukan rekalkulasi kan,
Betul nggak? Ya, kan kalian sudah belajar ya. Utang pokok kali tingkat bunga kali lama gitu kan ya. Nah itu. Oke, nah jadi interest expense pada interest payable, nanti ketika jatuh temponya interest payable pada cash, kan gitu aja ya. Jadi menurut saya sangat-sangat sederhana ya gitu. Nah kalau gitu apa namanya? Kira-kira ngauditnya ya tadi untuk transaksinya tadi kalau untuk penerbitannya tadi apakah setiap apa namanya penerbitan dari surat utang ini sudah diotorisasi, uangnya sudah diterima di kas ya atau dalam hal ini bank tentu saja ya. Nah, dan sudah dicatat akurasinya betul atau tidak ya gitu. Nah, sedangkan untuk interest expense-nya sama juga tadi ya, bisa dilakukan secara rekalkulasi. Bahkan bisa analytical prosedur kan. Kalau misalnya tadi dihitungnya bunganya per bulan ya kita bisa langsung hitung 1 tahun ya gitu. Ya sebenarnya itu aja sih kalau untuk pengujiannya ya tadi. Nah, ini sama metodologinya saya kira nggak usah ya. Nah ini tadi untuk transaksinya kecukupan dari pengendalian tadi sudah saya sampaikan, pengendaliannya yang wajib harus ada otorisasi ya biasanya apa namanya nilainya besar tadi ya. Jadi setiap penerbitan bahkan setiap penerbitan surat utang itu masuk ke dalam rencana perusahaan ya. Rencana perusahaan itu namanya RKAP ya, rencana kerja dan anggaran perusahaan ya. Nah, kemudian tadi mencatat semua liability, jangan sampai tadi unrecorded liability ya gitu. Oke ya, dan ini tadi sudah ya gitu. Nah, untuk pengujian substantifnya tadi ya apakah tadi kan berarti ketika dilaporkan pada akhir tahun ada liabilities-nya ya, ada besok bayarnya, maka kita bisa minta surat perjanjiannya kan, ada suratnya kan, perjanjiannya seperti apa. Nah, itu kita pelajari utang kepada siapa, tingkat bunganya berapa lama waktunya kan gitu. Oke, saya kira itu aja untuk persiapan pekan depan. Jadi nanti akan saya post, kalau nggak nanti sore ya besok pagi ya, tugas untuk pekan depan ya, karena tugasnya agak ringan itu ya. Itu dari assignment nomor 10 ya, kalau nggak salah ya, di buku Apple Blossom ya. Gitu. Sampai di sini, silakan kalau ada pertanyaan atau concern kalian. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Wah, kayaknya kok sepi-sepi baik. Sudah pada bisa atau pada bingung atau gimana nih? Ya, kalau memang apa namanya tidak ada pertanyaan, ya ini diskon lagi nih. Masih 9.52 nih, kurang 8 menit. Ya, tapi kalau nggak ada pertanyaan, sudah kita akhiri kuliah kita kan gitu ya. Atau mau kuis saja? Kuis 8 menit. Langsung saya diplototin sama Made. Ya sudah, kalau tidak mau kuis juga ya. Tapi mulai pekan depan siap-siap ya kalau saya kasih kuis ya gitu. Oke, baik kalau gitu kita akhiri dulu kuliah kita pada pagi hari ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa saudara terima dengan baik. Nanti saya akan post ya. Kalau sampai besok belum saya post, saya diingetin ya ketua kelas ya. Sisa ya. Saya diingetin tugasnya ya gitu. Ya, Pak. Oke, baik ya. Saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi tetap jaga protokol kesehatan ya. Rumah sakit di Jakarta fully book. Antrian ada satu rumah sakit yang sampai 80 sampai 30 gitu ya. Jadi tolong betul dijaga kesehatan kita ya. Jangan sampai kita sakit ya, apapun sakitnya. Oke. Baik, saya tutup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya tutup ya bareng-bareng ya.